Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu karena pagi ini Tuhan memberikan cuaca yang baik, cuaca yang cerah kepada setiap kami. Dan pagi ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan anugerah kepada kami, hikmat, tuntunan, Roh Kudus membantu kami di dalam kami memahami, mengerti akan kebenaran firman hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Galatia, Galatia pasal 5. Mari kita membuka Alkitab kita, Galatia pasal 5 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Galatia pasal 5 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan bagian ini dengan satu tema, bebas dari hawa nafsu. Saudara, setiap orang Kristen saya berharap kita semua rindu dengan kalimat ini nyata di dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kehidupan kita menjadi seorang Kristen yang bebas dari hawa nafsu. Saudara, pernahkah saudara mengalami di dalam kehidupan saudara, dalam sepanjang hari itu, satu pengalaman hidup yang sangat indah sekali? Dari bangun tidur saudara sudah berdoa, saat teduh saudara baca Alkitab saudara ya, berdoa bersama dengan keluarga, kemudian kita juga mesra dengan pasangan hidup kita. Sepanjang hari itu betul-betul kita mengalami satu pengalaman yang paling indah. Kita sedang menciptakan surga dunia, begitu ya. Tidak ada kemarahan, tidak ada kata-kata yang kasar, begitu, kata-kata yang kotor keluar dari mulut kita, tidak ada. Sepanjang hari itu betul-betul indah sekali. Tetapi pernahkah saudara mengalami dalam satu hari itu, sepanjang hari itu, saudara mengalami satu pengalaman yang terburuk dalam hidup saudara? Dari pagi bangun tidur saudara sudah marah-marah. Belum turun dari ranjang saja sudah marah-marah. Kemudian kita tidak ada saat teduh, tidak ada doa, tidak ada baca Alkitab. Dengan anak marah, dengan pasangan hidup marah, dengan tetangga marah, dengan teman-teman marah. Pokoknya kata-kata kita itu betul-betul sepanjang hari itu nggak baik gitu ya. Jadi itu pengalaman hidup yang sangat-sangat buruk sekali. Pertanyaannya adalah, lebih sering mana yang kita alami atau terjadi dalam hidup kita? Versi hidup pertama atau versi hidup yang kedua? Saudara jawab sendiri. Saudara, banyak orang Kristen yang sedang bergumul, yang sedang berusaha untuk apa? Untuk mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan kedagingan kita. Banyak orang, termasuk saya, termasuk saudara semuanya, kita sekarang ini sedang berjuang untuk apa? Untuk mengalahkan hawa nafsu kehidupan kita. Soal di dalam kitab Galatia pasal 5 diawali dengan satu kalimat yang indah sekali, bahwa sesungguhnya Kristus sudah memerdekakan kita. Mari kita berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Rasul Paulus menegaskan bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita bukan lagi orang-orang yang diperbudak oleh dosa, hawa nafsu dan segala keinginannya. Maka seharusnya kehidupan kita adalah kehidupan yang bebas dari hawa nafsu. Tetapi rupanya saudara itu tidak mudah. Lalu pertanyaannya saudara, bagaimana cara kita menata kehidupan kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus itu, supaya kita bebas dari hawa nafsu? Bagaimana kita bebas dari hawa nafsu? Pertama saudara, kita harus mengingat bahwa kita adalah milik Kristus. Kita adalah milik Kristus, kita adalah anak-anak Allah, bahkan kita adalah ahli waris dari Allah.
Di dalam Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Rasul Paulus juga menyebut di dalam bagian lain, kita adalah umat Allah. Kita adalah tubuh Kristus. Nah, di dalam kita hidup di dunia ini, kita sedang berperang. Berperang bukan melawan musuh-musuh kita dalam bentuk manusia atau apapun. Tetapi kita sedang berperang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu pribadi kita. Dan kita perlu untuk menghidupi identitas kita, atau kita perlu menghayati dan memainkan peran kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dan kita adalah milik Kristus. Kita harus menghidupi identitas kita itu. Dan kita harus ingat bahwa kita adalah milik Kristus. Saudara, memang betul kita masih bergumul dengan dosa. Tetapi itu bukan berarti kita dapat hidup atau berteman, bergaul karib dengan dosa atau menjadi hamba dosa lagi. Orang kudus bukan orang yang sempurna, betul. Tetapi kita berjuang melawan dosa. Dan itu adalah peperangan seumur hidup kita. Sekali lagi saudara, bagaimana cara kita menata hidup kita supaya bebas dari hawa nafsu? Ingat bahwa kita adalah milik Kristus. Kita harus hidup sesuai, selaras dengan status kita sebagai milik Kristus. Kita menghidupi diri kita, menghidupi identitas dan memainkan peran kita sebagai orang-orang yang adalah milik Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, bagaimana cara kita menata hidup supaya kita bebas dari hawa nafsu kita? Yang kedua adalah menyalibkan daging. Daging bukan berarti tubuh atau bagian material dari manusia yang berbentuk daging. Tetapi istilah daging itu mengandung arti kecenderungan, keinginan untuk berdosa atau keinginan untuk melawan roh. Hawa nafsu juga mengandung satu pengertian di dalamnya, adalah keinginan, hasrat untuk berdosa. Jadi saudara, kita harus menyalibkan daging beserta dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita harus belajar terus berjuang untuk menyalibkan kecenderungan hati kita untuk berbuat dosa. Saudara, bukan yang dikasih oleh Tuhan, bagaimanapun juga menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya bukanlah satu perkara yang mudah. Bukanlah satu perkara yang gampang. Perlu kerja keras, perlu kesungguhan hati kita. Saudara, hidup orang Kristen adalah hidup peperangan melawan dosa. Kita harus sibuk menghabisi dosa kita. Kita harus berjuang terus menghabisi dan mengalahkan dosa kita sebelum dosa itu menghabisi akan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya kita menata hidup kita supaya kita bebas dari hawa nafsu? Mari bersama-sama dengan Roh Kudus, bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan Allah Bapa, Allah Tritunggal, kita berjuang mengalahkan dan menghabisi dosa kita sebelum dosa itu menghabisi hidup kita. Yang kedua, yang ketiga saudara, bagaimana cara kita menata hidup kita supaya hidup kita ini bebas dari hawa nafsu dan segala keinginannya? Kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus berarti kita membiarkan diri kita, kita membiarkan hati kita, kita membiarkan pikiran kita, membiarkan perasaan kita dikontrol sepenuhnya oleh siapa? Oleh Roh Kudus itu sendiri. Kita membiarkan hidup kita digerakkan oleh Roh Kudus. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, ketika hidup kita dikontrol oleh Roh Kudus, maka yang terjadi adalah kita akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus yang juga dinyatakan di dalam bagian sebelumnya. Buah Roh Kudus setelah nyata sekali. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, seterusnya dan seterusnya. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Bahkan kehidupan kita juga akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara kita menata hidup kita supaya kita bisa mengalahkan
hawa nafsu dan segala keinginannya, ingatlah bahwa kita adalah milik Yesus. Maka kita harus menghidupi identitas kita. Kita harus selaras sepadan dengan hidup kita, identitas kita. Dan ingatlah bagaimana cara kita untuk menata hidup supaya kita bebas dari hawa nafsu dan keinginannya. Kita harus menyalipkan kedagingan dan segala hawa nafsu yang mengikutinya. Kita harus menyalipkan semuanya itu. Dan kita harus berjuang setiap hari menghabisi dosa sebelum hidup kita dihabisi oleh dosa. Dan kita juga harus ingat dan membiarkan hidup kita, hati, pikiran kita, perasaan kita dikontrol dan dikuasai oleh Roh Kudus. Saya percaya ketika ketiga hal ini ada di dalam hidup kita, maka kita akan bisa mengalahkan akan hawa nafsu dan bebas dari segala hawa nafsu dan keinginannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang pagi hari ini kami boleh pelajari bersama-sama. Kami memohon Tuhan, Roh Kudus membantu kami supaya kami dapat mengalami dan menjalankan kebenaran firman-Mu ini. Untuk kami boleh berjuang menata hidup kami dan bebas dari segala hawa nafsu dan keinginannya. Kami mengingat bahwa kami adalah milik Kristus. Kami harus menghidupi identitas kami. Dan kami harus terus berjuang mengalahkan kedagingan kami. Kami harus menyalipkan kedagingan kami dan segala keinginannya. Kami harus menghabisi dosa kami sebelum kami dan hidup kami dihabisi oleh dosa. Kami juga memohon Tuhan, biarlah Roh Kudus memimpin terus hidup kami, mengontrol hati, pikiran, dan perasaan kami, sehingga kami boleh hidup menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, dan firman-Mu akan terus hidup di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.